Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Dinikahi Mafia Tampan Bab 2. Sontak saja asisten Nick yang bernama Joe itu terperanjat. Ia tahu betul Nick tidak menyukai wanita berhijab. Bahkan bisa dikatakan ia membencinya. Sehingga sangat aneh jika Nick tiba-tiba ingin menikahi wanita itu. Apa aku tidak salah dengar, bos? Tanya Joe. Kenapa? Atau kamu yang mau menikahinya? Silakan. Asal bisa membungkam wanita itu. Tantang Nick. Tidak, bos. Sahut Joe. Ia pun tidak mau menikahi wanita seperti Ima. Apalagi mereka tahu betul Ima seorang pendakwah. Sehingga rasanya sangat mustahil orang seperti mereka bisa memiliki istri seperti Ima. Yang ada, nanti telingaku panas karena sering diceramahi oleh wanita itu. Batin Jo. Tapi, apa bos yakin? Bagaimana jika nanti dia malah mengganggu kegiatan kita? Tanya Jo lagi. Nick menyunggingkan sebelah ujung bibirnya. Apa menurutmu aku akan kalah oleh wanita seperti dia? Aku bersumpah. Justru dia yang akan bertekuk lutut di hadapanku. Sampai tidak berani membocorkan rahasiaku pada siapapun. Gumam Nick sambil mengusap-usap cincin yang ia pakai. Lalu, bagaimana dengan Nona Amber? Tanya Joe lagi. Amber merupakan kekasih Nick yang tinggal di luar negeri. Masalahnya di mana? Dia tidak perlu tahu mengenai pernikahan ini. Toh, ini hanya formalitas untuk mengikat wanita itu agar aku bisa mengendalikannya. Kamu jangan khawatir. Aku tidak mungkin tergoda oleh wanita soalim itu. Ucap Nick yakin. Tubuhnya saja ia tutup sangat rapat. Pasti itu karena dia tidak memiliki tubuh seksi seperti Amber. Makanya dia malu dan menutupinya seperti itu. Lanjut Nick. Nick memang selalu negatif thinking jika melihat wanita seperti Ima. Menurutnya, wanita yang tertutup itu tidak memiliki bentuk tubuh yang bagus. Padahal nyatanya belum tentu seperti itu. Bisa saja yang tertutup justru lebih seksi daripada yang terbuka. Tapi bagaimana cara Anda menikahinya? Apakah tidak ada cara lain untuk membungkamnya, bos? Jika memang harus diberi pelajaran, saya siap melakukannya. Ucap Joe. Ini Indonesia. Tidak semudah itu memberi pelajaran pada orang. Terlebih, jika orang tuaku tahu, bisa bahaya. Kamu tahu kan papi sedang sakit? Tanya Nick. Dia tidak ingin mengambil resiko, sehingga menurutnya hanya itu satu-satunya cara agar bisa mengendalikan Ima. Lagi pula aku lihat Mami sangat menyukainya. Jadi tidak sulit bagiku untuk mengikatnya. Lanjut Nick sambil menyunggingkan sebelah ujung bibirnya. Ia yakin mamihnya akan sangat senang jika dirinya mau menikahi Ima. Sementara itu, Ima sama sekali tidak merasa ada yang salah. Ia bukan tipe orang yang suka menguping atau mengurusi urusan orang lain. Meski tadi sempat mendengar ada yang sedang berbincang, namun Ima berusaha untuk tidak mendengarnya. Baginya banyak hal yang jauh lebih penting daripada mengurusi urusan orang lain. Assalamualaikum, ucap Ima saat baru tiba di pondok. Ia memang tidak mengejar full time, sebab waktunya justru lebih banyak dihabiskan di luar. Apalagi Ima memiliki bisnis toko pakaian muslimah, sehingga ia sangat sibuk. Waalaikumsalam, sahut ustazah lain yang sedang berada di ruang guru. Ustazah, tadi dicari sama ustazah Ajam, ucap salah satu ustazah yang ada di ruangan itu. Oh ya? Ada apa? Tanya Ima kemudian ia duduk di kursinya. Mau ngajakin kencan kali? Mereka semua tahu bahwa diam-diam ada menaruh perasaan pada Ima. Namun Ima yang masih asik menata karirnya itu tidak terlalu merespon Adam. Hush,
Mana boleh kencan, bukan mahram, ucap Ima sambil tersenyum. Adam merupakan ustadz muda yang tampan dan gagah, sehingga ia menjadi idola para satriwati serta ustazah yang ada di sana. Namun sayang, hati Adam hanya terpaku pada Ima. Melihat kesuksesan Ima, Adam sedikit minder untuk mendekatinya. Sehingga sampai saat ini, ia belum berani melamar gadis itu. Adam sedang berusaha mempersiapkan semuanya agar ia tidak malu ketika melamar Ima nanti. Apalagi ia tahu sampai saat ini belum ada pria yang mendekati gadis itu. Ustazah, suka pura-pura ah. Kita di sini juga udah tahu kalau Ustadz Azam itu naksir Ustazah Ima. Ima tersenyum. Tertarik pada lawan jenis itu sesuatu yang normal. Justru aneh jika tertarik pada sesama jenis. Contohnya, kalian aja tertarik kan sama Ustadz Azam? Ledek Ima. Ah, Ustazah Ima suka begitu. Biar kami ngefans juga, tetap aja Ustadz Azam sukanya sama Ustadz Ima. Itu mah gak bisa diganggu-gugat. Ya udah, lebih baik sekarang kita fokus ngajar aja yuk. Jodoh gak akan kemana, ucap Ima. Kemudian ia beranjak dan meninggalkan ruangan itu menuju kelas tempat Ima mengajar. Saat sedang berjalan di koridor, Ima tidak sengaja berpapasan dengan Adam. Tentu saja pria itu sangat senang. Assalamualaikum Ustazah, sapa Adam. Waalaikumsalam Ustadz, sahut Ima. Kemudian ia tetap melangkah karena tidak merasa ada yang perlu dibicarakan dengan Adam. Adam tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Ia langsung balik badan dan memanggil Ima. Ustazah, ucapnya. Sebenarnya ia sendiri bingung hendak mengatakan apa. Ya? Tanya Ima sambil menoleh ke arah Adam. Ia memang selalu ramah pada siapapun. Semangat ya ngajarnya, ucap Adam sambil tersenyum. Makasih, jawab Ima. Kemudian ia langsung balik badan dan melanjutkan langkahnya. Ima tidak mau GR pada siapapun, sebab menurutnya hanya pria yang datang melamar yang memang serius mencintainya. Sehingga pria yang berusaha mendekatinya seperti Adam tidak akan ia anggap. Hari ini keluarga Nick datang ke rumah Ustadz Umar. Sebelumnya, Ros memang sudah mengenal beliau. Sehingga ketika anaknya mengatakan ingin melamar Ima, Ros sangat senang dan langsung menyetujuinya. Awalnya Ros sempat tidak percaya. Apalagi ketika pertama bertemu, Nick terlihat cuek pada Ima. Namun Nick berusaha meyakinkan Ros. Ia beralasan terkesima saat melihat Ima berdakwah. Sehingga tanpa menunggu lama, mereka datang ke rumah Ustadz Umar untuk melamar gadis itu. Assalamualaikum, ucap Ros dan keluarganya. Waalaikumsalam, sahut Maryam istri Ustadz Umar. Wah, Bu Ros, apa kabar? Tanya Maryam. Ia tak menyangka akan kedatangan tamu agung seperti Ros. Alhamdulillah baik. Bu Maryam apa kabar? Ros balik bertanya. Alhamdulillah, mari masuk. Maryam mengajak mereka masuk dengan senang hati. Sebenarnya ia bingung mengapa Ros tiba-tiba datang dengan keluarga lengkap, namun tidak etis jika langsung bertanya saat mereka belum masuk. Silakan duduk, ucap Maryam. Mereka pun duduk di ruang tamu. Sementara Maryam memanggil Ustadz Umar dan meminta asisten rumah tangganya untuk membuatkan minuman. Masya Allah, saya nggak nyangka akan kedatangan tamu. Tahu begitu, saya masak besar untuk menyambut Bu Ros dan keluarga. Ucap Maryam. Ia tidak enak hati karena tak ada makanan untuk menjamu mereka. Tidak perlu repot-repot, Bu. Kami kesini juga cuma mau bersilaturahmi, sahut Ros. Assalamualaikum, ucap Umar yang baru saja muncul. Waalaikumsalam, sahut mereka semua. Mereka pun bersalaman lalu kembali berbincang. Saat ini Nick bersikap seperti orang lugu. Ia tidak mungkin menunjukkan bahwa dirinya adalah mafia.
Dengan begitu, ia harap lamarannya akan diterima oleh keluarga Ima. Ini anak kami, Nick. Dia lama tinggal di luar negeri, dan saat ini mulai menetap di Indonesia karena akan meneruskan bisnis papinya, ucap Ros. Umar dan istrinya tersenyum. Sebenarnya mereka bertanya-tanya, mengapa Ros menjelaskan tentang Nick. Nick pun terlihat begitu santun. Ia menggunakan pakaian batik dan celana panjang. Rambut yang ditata rapi membuat Nick terlihat seperti pria soleh. Sebenarnya kedatangan kami ke sini karena ingin mengantar anak kami. Sejak bertemu dengan Ustazah Ima kemarin, Nick sudah jatuh hati padanya. Sehingga jika diizinkan, kami akan melamar Ustazah Ima untuk anak kami. Ucap papih Nick yang bernama Haris itu. Umar dan istrinya terkesiap saat mengetahui bahwa keponakan mereka akan dilamar oleh anak dari keluarga terpandang itu. Maaf, apa saya tidak salah dengar? Tanya Umar. Tentu saja tidak. Kami tidak mungkin main-main untuk urusan seperti ini, sahut Haris. Umar dan istrinya saling melempar tatapan. Mereka memang sudah lama berharap ada pria datang untuk melamar Ima. Namun mereka tidak menyangka bahwa yang datang adalah keluarga Haris. Mungkin ilmu anak kami tidak setinggi Ustazah Ima, namun Nick berjanji akan berusaha untuk memperdalam agamanya agar bisa menjadi imam yang baik bagi istrinya, ucap Ros. Saat mereka sedang berbincang, Ima pun muncul. Ia baru saja pulang dari toko pakaiannya. Assalamualaikum, ucap Ima. Ia sempat heran karena di luar ada 2 mobil asing. Namun ia pikir itu adalah tamu Pak D-nya. Mereka semua pun langsung menoleh. Waalaikumsalam, sahutnya. Ada tamu, ucap Ima. Kemudian ia bersalaman pada semua, termasuk Nick. Namun Ima bersalaman jarak jauh jika dengan bukan mahram. Ima, duduk sini, ajak Umar. Hah? Ima bingung mengapa dirinya diajak bergabung dengan mereka. Aku di dalam aja deh, takut ganggu, lanjutnya. Sini, ucap Umar dengan penuh penekanan. Akhirnya Ima pun tidak melawan. Ia duduk di antara Umar dan Maryam dengan penuh kebingungan. Sejak Ima datang, tatapan Nick tidak lekang darinya. Ia sengaja bersikap seperti itu untuk membuktikan bahwa dirinya memang mencintai Ima. Namun hal itu justru membuat Ima risih. Sebab ia selalu berusaha menjaga pandangan dari lawan jenis. Begini Ima, keluarga Bapak Haris datang ke sini untuk melamar kamu, ucap Umar. Sontak saja Ima terperanjat. Ia refleks menoleh ke arah Nick yang tampan itu. Kemudian Nick membalasnya dengan senyuman. Bersambung.